Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali dengan saya Hashim Adnan. Kali ini saya ingin mempresentasikan salah satu mata kuliah dari prodi saya, Teknik Informatika, yaitu Sistem Operasi. Di sini saya mm, tugas ujian akhir semester. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Hashim Adnan dengan NIM 392245008. Di sini dengan mata kuliah sistem operasi dengan dosen pengampu Bapak Eko Martanto. Di sini saya mengambil uh, materi yang akan saya bahas, yaitu mikrokernel dalam sistem operasi. Apa itu kernel? Kernel merupakan bagian penting dari operating system yang mengolah sumber daya sistem. Kernel juga bertindak sebagai jembatan antara perangkat lunak dan perangkat keras komputer. Kernel merupakan salah satu program pertama yang dimuat saat komputer dinyalakan setelah bootloader. Kernel juga bertanggung jawab untuk menyediakan akses aman ke perangkat keras komputer untuk berbagai program. Kernel juga memutuskan kapan dan berapa lama aplikasi tertentu menggunakan perangkat keras tertentu. Wow, berarti kernel itu sangat penting ya untuk operating system. Oke, lanjut. Nah, di sini apa itu mikrokernel? Oke, mikrokernel adalah perangkat lunak atau kode yang berisi sejumlah fungsi data dan fitur minimum yang diperlukan untuk mengimplementasikan sistem operasi. Mikrokernel itu menyediakan sejumlah mekanisme minimum yang cukup baik untuk menjalankan fungsi paling dasar dari suatu sistem operasi. Mikrokernel memungkinkan bagian lain dari sistem operasi untuk mengimplementasikan karena tidak memaksakan banyak kebijakan. Mikrokernel dan lingkungan penggunanya biasanya diimplementasikan dalam bahasa program C++ atau C dengan sedikit assembly, namun bahasa implementasi lain dapat digunakan dengan beberapa pengodean tingkat tinggi. Oke, nah lanjut. Apa sih itu kernel monolitik? Kernel monolitik menjalankan sebuah layanan sistem dasar seperti manajemen proses, manajemen memori, komunikasi input atau output, dan penanganan interupsi sistem berkas, dan lain-lain. Dalam ruang kernel, dalam pendekatan kernel jenis ini, seluruh sistem operasi berjalan sebagai satu program tunggal dengan mode kernel. Seperti yang tadi dijelaskan di awal, kernel itu apa? Sistem operasi tulis sebagai kumpulan prosedur yang dihubungkan bersama menjadi program biner besar yang dapat dieksekusi. Lalu ada arsitektur mikrokernel. Mikrokernel merupakan bagian terpenting untuk diimplementasikan sistem operasi yang benar, bahwa mikrokernel menjalankan operasi dasar seperti memori, mekanisme penjadwalan proses, dan komunikasi antar proses. Di sini juga ada sistem operasi berbasis mikrokernel. Mikrokernel adalah satu-satunya perangkat lunak yang dijalankan pada level istimewa. Fungsionalitasnya penting lainnya dari operating system dihapus dari mode kernel dan dijalankan dalam mode pengguna. Fungsionalitasnya itu dapat berupa driver perangkat, ada aplikasi, ada server file, komunikasi antar proses, dan lain-lain. Di sini juga ada komponen mikrokernel. Mikrokernel hanya memuat fungsi inti sistem. Suatu komponen dimasukkan ke dalam mikrokernel hanya jika meletakkan di luar akan mengganggu fungsi sistemnya. Sebuah komponen lain yang tidak penting harusnya diletakkan dalam mode pengguna. Fungsionalitasnya minimum yang dibutuhkan dalam mikrokernel adalah ada tiga nih. Ada mekanisme manajemen memori seperti ruang alamat harus disertakan dalam mikrokernel. Mikrokernel juga berisi fitur pelindungan memori. Lalu ada yang kedua, mekanisme penjadwalan prosesor. Harus berisi penjadwalan proses dan thread. Lalu yang terakhir ada komunikasi antar proses.
mengelola server yang menjalankan ruang alamatnya sendiri. Lalu ada perbedaan juga nih, ada perbedaan antara mikrokernel dan kernel monolitik. Dari parameter dasar, untuk kernel monolitik itu adalah proses besar yang berjalan dalam satu ruang alamat. Kalau untuk mikrokernelnya itu ia dapat dipecah menjadi proses terpisah yang disebut server. Untuk parameter kodenya, untuk kernel monolitiknya itu untuk menulis kernel monolitik lebih sedikit kode yang dibutuhkan. Untuk mikrokernelnya, untuk menulis mikrokernel yang diperlukan lebih banyak kode. Jadi perbedaannya tuh kalau monolitik itu sedikit, kalau mikrokernel itu lebih banyak kodenya. Untuk keamanannya, kernel monolitik itu jika suatu layanan mogok, seluruh sistem akan runtuh dalam kernel monolitik. Untuk mikrokernel itu jika suatu layanan mogok, hal itu tidak akan mempengaruhi kerja mikrokernel. Jadi itu perbedaannya sangat jauh ya. Jadi kalau misalnya layanan mogok, kalau untuk yang monolitik itu agak bahaya juga ya, karena akan runtuh. Kalau misalnya untuk mikrokernel tuh tidak mempengaruhi kerja si mikrokernelnya itu. Lalu untuk komunikasi, untuk monolitiknya itu adalah file binar statis tunggal. Lalu untuk mikrokernelnya, server berkomunikasi melalui IPC. Untuk contohnya, kalau untuk monolitik ada Linux, BSD, Microsoft Windows, dan banyak lagi. Lalu ada mikrokernel, yaitu ada Linux, KianX, Sabian K42, macOS X, Integrity, dan lain-lain. Oke, itu untuk perbedaannya antara mikrokernel dan kernel monolitik. Lalu kita lanjut. Di sini juga ada keuntungan dan kerugiannya nih. Di sini untuk mikrokernel ada keuntungannya. Pertama kita keuntungan dulu. Untuk keuntungan itu ada arsitektur mikrokernel kecil dan terisolasi sehingga dapat berfungsi lebih baik. Lalu mikrokernel aman karena hanya komponen-komponen yang disertakan yang dapat mengganggu fungsionalitas sistemnya. Lalu ada perluasan sistem lebih mudah diakses sehingga dapat ditambahkan ke aplikasi sistem tanpa mengganggu kernel. Lalu ada juga kerugiannya, menyediakan layanan dalam sistem mikrokernel mahal dibandingkan dengan sistem monolitik normal. Lalu ada peralihan konteks atau pemanggilan fungsi diperlukan saat driver diimplementasikan sebagai prosedur atau proses. Lalu kinerja sistem mikrokernel bisa saja tidak maksimal dan bisa menimbulkan beberapa masalah. Oke, jadi dapat disimpulkan kalau kernel itu bagian penting dari operating system yang mengolah sumber daya sistem. Lalu mikrokernel itu ada perangkat lunak atau kode yang berisi jumlah fungsi, data, dan fitur minimum yang diperlukan untuk mengimplementasikan sistem operasi. Lalu dalam pendekatan kernel monolitik, seluruh sistem operasi berjalan sebagai satu program dalam mode kernel. Lalu mikrokernel adalah bagian paling penting yang penerapannya sistem operasi yang benar. Lalu untuk mikrokernel hanya memuat fungsionalitas inti sistemnya aja. Untuk kernel monolitik adalah proses besar yang berjalan dalam ruang alamat tunggal, sedangkan mikrokernel dapat dipecah menjadi proses terpisah yang disebut server. Untuk arsitektur mikrokernelnya berukuran kecil dan terisolasi sehingga dapat berfungsi lebih baik. Jadi mungkin itu aja penjelasan yang dari mikrokernel yang saya ambil untuk materinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.